Oke, kita mulai ya. Tes kompetensi akademik atau TKA. Dengar namanya aja kadang udah bikin deg-degan kan? Tapi tenang, tenang. Di sini kita bakal bareng-bareng mengubah rasa cemas itu jadi senjata paling ampuh buat kalian. Pernah nggak sih pas mau TKA, rasanya cemas banget? Ayo ngaku deh. Jantung berdebar kencang, tangan keringetan. Pas lihat soal, tiba-tiba ngeblank. Kalau kamu pernah ngerasain itu, percayalah, kamu nggak sendirian. Itu wajar banget kok. Nah, justru itu misi kita di sini. Kita nggak akan biarin rasa cemas itu menang. Kita bakal sulap rasa takut jadi fokus, dan panik jadi persiapan super matang. Udah siap? Yuk kita gas! Oke, selamat datang di Misi Anti Panik TKA. Kita akan bekali kamu dengan semua strategi buat menaklukkan ujian ini. Ingat ya, TKA itu bukan cuma adu pinter, tapi adu cerdas, adu strategi. Dan di sini kita bakal bongkar semua rahasia strateginya satu persatu. Nah, langkah pertama untuk menang itu apa? Ya, kenali lawanmu. Jadi, sebelum kita atur strategi, kita harus paham dulu sebenarnya apa sih TKA itu? Apa yang bikin dia beda? Yuk kita bedah. Jadi gini, TKA itu bukan tes hafalan biasa. Ini bukan soal siapa yang paling banyak hafal buku. Bukan. TKA itu dirancang khusus buat ngukur seberapa jago kamu berpikir, bernalar pakai logika, dan memahami sebuah bacaan secara mendalam. Kata kuncinya itu logika dan cara berpikir. Nah, ini dia nih bedanya yang paling penting. Kalau ujian harian, pertanyaannya mungkin, siapa pahlawan di gambar ini? Jawabannya tinggal sebut nama. Tapi kalau TKA, soalnya lebih ke, berdasarkan teks ini, apa alasan pahlawan tersebut mengambil keputusan X? Kelihatan kan bedanya? TKA itu nguji cara kamu mikir buat mecahin masalah, bukan cuma apa yang kamu hafal. Oke, TKA ini juga beda loh buat yang SD sama SMP. Coba kita lihat. Buat teman-teman SD, fokusnya lebih ke logika dasar, kayak nebak pola gambar selanjutnya. Seru kan? Nah, pas masuk SMP, levelnya naik. Udah masuk ke penalaran analitis, bahkan aljabar. Durasinya juga lebih lama, artinya soalnya makin kompleks. Jadi TKA ini benar-benar disesuaikan sama jenjangnya. Oke, kita udah kenal sama TKA. Sekarang, gimana cara latihannya? Satu hal yang harus kamu ingat, lupakan sistem kebut semalam. Buat naklukin TKA, nggak bisa tuh belajar H1. Kuncinya itu persiapan jangka panjang yang cerdas dan konsisten. Ada 3 langkah cerdas yang bisa kamu lakuin. Pertama, simulasi rutin. Anggap aja ini kayak sparring atau latihan tanding, biar kamu terbiasa sama formatnya. Kedua, setelah simulasi, jangan cuma lihat skornya doang, itu nggak penting. Yang penting, analisis salahnya di mana. Tanya ke diri sendiri, kenapa ya aku salah di nomor ini? Nah, yang ketiga, ini paling penting. Pahami polanya. Cari tahu cara kerja soalnya, jangan cuma napalin jawabannya. Inilah intinya guys. Kalau kamu udah ngerti logikanya, soalnya mau diubah-ubah kayak gimana juga, kamu pasti bisa. Ini kayak punya kunci master. Satu kunci logika bisa buat ngebuka ribuan model soal yang berbeda. Keren kan? Oke, latihan jangka panjang udah beres. Sekarang kita masuk ke medan pertempuran hari H. Di ruang ujian, musuh terbesarmu kadang bukan soalnya, tapi waktu. Setiap detik itu berharga banget. Jadi, gimana cara kita manfaatinnya? Tenang, aku punya 3 senjata rahasia buat kamu. Pertama, teknik skimming. Caranya, baca pertanyaannya dulu, baru cari jawabannya di teks. Jangan baca teksnya dari awal sampai akhir, kelamaan. Ini bisa hemat waktu 20-30% loh. Kedua, aturan 30 detik. Kalau nemu soal yang susah banget, jangan diam di situ. Tandain, terus tinggalin. Kerjain yang gampang dulu. Ketiga, strategi eliminasi. Kalau bingung, buang dulu jawaban yang udah pasti salah. Ini ampuh banget. Coba kita lihat hitung-hitungannya. Kalau ada 4 pilihan jawaban, terus kamu asal nebak aja, peluangmu bener itu cuma 25%. Kecil banget kan? Ibaratnya kamu milih 1 dari 4 pintu, tapi cuma 1 yang bener. Nah, sekarang lihat keajaiban dari strategi eliminasi. Anggaplah kamu berhasil ngebuang 2 jawaban yang paling nggak mungkin. Sisa 2 pilihan kan? Tiba-tiba, peluangmu buat bener langsung naik jadi 50%. Wih, jauh lebih bagus kan? Ini bukan lagi nebak buta, tapi tebakan yang cerdas. Nah, ini dia tips super penting yang wajib kamu tahu. Biasanya nih, TKA itu nggak ada sistem minus. Artinya apa? Jawaban salah itu nilainya 0, sama persis kayak nggak diisi. Jadi, sekali lagi, jangan pernah biarin ada jawaban yang kosong. Kalau waktu udah mepet, isi aja semuanya. Oke, semua strategi teknis udah kita pegang. Tapi, ada satu lagi nih yang sering banget dilupain, padahal krusial banget. Kondisi badan dan pikiran kita. Anggap aja otakmu itu mesin balap.
Secanggih apapun mesinnya, kalau bensinnya jelek atau olinya kurang, ya nggak bakal kencang larinya. Coba lihat angka ini, 40%. Gede banget kan? Kira-kira ini angka apa ya? Ternyata, itu adalah angka penurunan kemampuan otak kita kalau kita kurang tidur. Bayangin, kemampuan berpikirmu bisa anjlok sampai 40% cuma gara-gara begadang. Semua latihan dan persiapanmu berbulan-bulan bisa rusak gitu aja. Jadi, jangan pernah remehin istirahat ya. Oke, biar kondisi kamu prima pas hari H, ini checklist simpelnya. 1. Tidur yang cukup, usahain 8 jam. 2. Sarapan yang benar, yang ada proteinnya, biar energi awet. Jangan cuma makan yang manis-manis. 3. Kalau pas ujian tiba-tiba panik, stop. Pejamkan mata 10 detik, tarik napas panjang, hembuskan pelan-pelan. Ini ampuh banget buat ngeriset otak kamu. Nah, kita udah ngebahas semuanya, mulai dari ngenalin TKA, strategi belajar, trik pas ujian, sampai cara jaga kondisi badan. Semua senjatanya, semua peralatannya, sekarang udah ada di tangan kamu. Biar nggak lupa, ini rangkuman atau cheat sheet anti panik buat kamu. Ingat ya, kenali TKA lewat simulasi, pahami pola soalnya bukan hafalannya, pakai trik skimming dan aturan 30 detik, manfaatin strategi eliminasi, dan terakhir, jaga kondisi fisik dan mentalmu. Itu kuncinya. Dan pada akhirnya yang terpenting adalah ini, percaya. Percaya sama semua usaha belajar yang udah kamu lakuin. Percaya sama prosesnya. Jadi nanti pas lembar soal udah di depan mata, tarik nafas, dan bilang ke diri sendiri, aku udah siap. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, kamu takut nggak? Tapi, kamu siap kan? Dengan semua bekal ini, kamu bukan lagi cuma peserta ujian biasa. Kamu adalah pejuang yang siap menaklukkan TKA tanpa panik. Semangat ya, dan selamat berjuang!